Hai Sobat Kaf Friends, welcome back to Kaf Corner with me Nares, tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol bareng orang-orang hebat yang tentunya informatif dan juga inspiratif. Nah, oke Kaf Friends, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang salah satu project film pendek Kaf Lab yang baru aja kita garap akhir-akhir ini yang berjudul Di Antara Ia dan Aku. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga udah sempat nonton ya kemarin pas di event Nobar kemarin, atau mungkin buat kalian yang belum nonton bisa dicek dulu di akun YouTube kita, ditonton dulu baru kalian balik lagi deh ke podcast ini biar nanti nggak kena spoiler, oke? Nah, teman-teman, sebenarnya aku pribadi juga udah pernah nonton sih ya filmnya. Nah, kemudian muncul nih di benak aku atau mungkin di benak teman-teman juga. Kira-kira kalian penasaran gak sih sama gimana sih proses di balik pembuatan film itu, mulai dari scriptwriternya sampai ke sutradaranya, teknisi pembuatan filmnya lah. Nah, oleh karena itu Kak Friends, aku hari ini sudah mengundang dua narasumber hebat yang menjadi peran utama ya, peran terbesar utama nih yang bisa menyukseskan project film pendek ini. Nah, langsung aja kita sambut. Halo Kak Syakir, Kak Syakira, gimana Halo, nih? halo Kak Gimana Nares. kabarnya nih? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Walaupun sekarang cuaca lagi ganti-ganti ya, kadang Lagi panas, on off kadang gitu hujan ya. gitu ya. Tapi alhamdulillah tetap fit. Tapi tetap sehat hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini gimana tadi? Hujan atau Lancar alhamdulillah dari pagi sampai sekarang cerah. Walaupun ya Cirebon ya tahu sendiri ya, kadang-kadang macet di lampu merah nih gitu. Tapi alhamdulillah overall lancar sih. walaupun gak hujan tapi untung gak bau matahari ya kalian. Gitu. Betul. Tetap wangi ya. Oke, nah mungkin untuk membahas episode kali ini nih, mungkin kita langsung aja kali ya nanya-nanya ke scriptwriternya dulu nih. Aku mau ke Kak Syakira dulu. Nah, Kak Syakira, denger-denger nih awal-awal Kak Syakira sampai bisa menulis ini kan awalnya tuh Kak Syakira emang punya bakat ya di menulis, entah itu menulis cerita fiksi atau cerita-cerita pendek dan lain-lainnya. Nah, bisa diceritain gak sih kira-kira awal mula Kak Syakira mulai nulis itu kapan dan karya tulis apa aja yang kira-kira udah pernah dibuat? Oke, Kak Nares, terima kasih atas pertanyaannya. Awalnya aku itu baca Wattpad waktu SMP. Waktu itu kan Wattpad itu lagi booming-boomingnya tuh, Kak. Nah, dari situ aku mulai belajar nulis, walaupun tulisan aku itu nggak bagus alurnya juga ngaco, kan namanya juga tulisan anak SMP ya, Kak. Nah, waktu SMA aku itu sempat berhenti nulis, Kak, soalnya gitu. aku merasa bosen nih. Nah, aku baru mulai nulis lagi itu tahun ini. Oke. Nah, untuk karya yang sudah aku buat itu sebenarnya aku merasa insecure sih, Kak, karena aku tuh bukan penulis yang profesional gitu, Kak. Dan aku itu menulis tuh hanya karena hobi dan emang mencari hal yang aku suka. Nah, kebetulan aku itu suka sejarah, makanya genre cerita yang aku buat itu lebih ke fiksi sejarah, Kak. Oke, I see. Gitu. Nah terus gimana sih ceritanya sampai akhirnya Kak Syakira nih bisa berkesempatan buat nulis cerita nih yang akhirnya bisa dituangkan ke dalam film Antara Ia dan Aku ini, Kak? Oke, Kak, jadi pas waktu aku ditunjuk sebagai scriptwriter, aku itu nggak tahu sebelumnya karena Oke. kebetulan pada saat itu aku berhalangan hadir, Kak, di kumpulan Kaf Lab. Nah, aku tahu itu dari teman aku bertanya ke aku nih, kira-kira aku bisa nggak ya nulis cerita buat film yang akan Kaf Lab garap. Nah, awalnya aku tuh sempat nolak atau ragu gitu loh, Kak. Soalnya aku tuh merasa kurang bisa bikin cerita yang genrenya itu slice of life, kayak kehidupan sehari-hari, apalagi kehidupan sehari-hari aku di kampus tuh kayak biasa-biasa aja gitu, Kak. Jadi setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku yakin buat ngegarap cerita film Di Antara Ia dan Aku karena mungkin bisa jadi portofolio aku buat kedepannya gitu, Kak. Makanya aku ambil. Oh gitu. Oh berarti awal mula bisa buat cerita dari film ini tuh karena kebetulan emang ada kesempatan dari Kak Flapnya juga Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Di Antara Ia dan Aku nih, ini tuh sebenarnya cerita tentang apa sih? Apa sih filosofi di balik film ini gitu? Atau mungkin Kak Syakira ada inspirasi nih, dapat inspirasi buat nulis cerita ini tuh kira-kira dari mana tuh? Oke, Kak Nares. Jadi cerita Di Antara Ia dan Aku itu menceritakan tentang Rania, seorang mahasiswi yang dia itu selalu jadi tempat bergantung orang di sekitarnya, Kak. Oke. Baik itu teman, organisasi. Nah,
dan si Rania itu selalu ngeyain permintaan orang-orang Kak, walaupun si Rania sendiri itu lagi kecapean ataupun lagi kewalahan sendiri, begitu sih Kak. Dan inspirasinya itu tentu aja dari diri aku sendiri sebagai orang yang people pleaser, dan aku juga yakin sih pasti teman-teman di sini juga ada yang merasakan hal yang serupa dengan si Rania, mungkin termasuk Kak Nares atau Kak Syakir. Itu inspirasi tambahannya itu dari keadaan di sekitar aku, pengalaman di sekitar aku Kak. Kebetulan pada saat itu ada teman aku menjadi humas di suatu acara yang terbilang cukup besar ya, karena si Ayu Majak Kuning. Nah dia itu jadi humas, tapi dia tuh kayak yang sibuk kemana-mana gitu Kak. Istilahnya tuh dia tuh sering koar-koar gitu, terus juga apa ya, orang-orang tuh pada nanyanya ke dia, padahal itu bukan job desk-nya dia gitu Kak. Nah dari situ aku mendapat inspirasi buat adegan di mana temannya Rania yaitu Fajar, dia sebagai sponsorship meminta bantuan Rania yang humas untuk bertemu dengan tim sponsor. Walaupun pada kenyataannya itu tim sponsor di acara yang pernah berjalan yang dilakukan oleh teman aku ini nggak menyuruh teman aku buat ketemu sponsor gitu. Cuma aku merasa vibes-nya itu mirip dari pengalaman yang aku lihat gitu. Oh, berarti ini based on real life story gitu Ya, ya, betul. berdasarkan pengalaman pribadi. Wah, menarik sih, berarti emang filmnya ini emang cocok banget buat teman-teman ya, karena emang relatable banget gitu buat Gen Z gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Syakira sempat mention tuh bahwa Kak Syakira ini sebelumnya belum pernah nih bikin cerita yang temanya slice of life gitu ya. Betul. Nah, kemudian apa sih sekiranya kesulitan dalam membuat cerita yang bertemakan seperti itu gitu? Oke, berarti ini tantangan aku dalam menulis cerita ini ya Kak. Tantangannya itu sebenarnya lebih ke pikirannya aku sendiri sih Kak. Aku itu merasa minder karena aku itu takut cerita aku jelek gitu. Apalagi aku itu kurang suka nulis slice of life karena kehidupan kampus aku kan kayak flat-flat aja. Jadi kayak nggak ada yang menarik bisa diambil gitu. Nah, ditambah pas waktu itu aku tuh pernah ngobrol sama teman-teman aku dan salah satu dosen. Nah, salah satu dosen itu menyarankan nih, misalnya Kak Flap bikin film selanjutnya, jangan sampai memasukkan ada yang punya penyakit ataupun tentang kematian gitu Kak. Karena amit-amit itu jadi doa gitu. Kejadian, Nah, dari situ aku mulai mikir nih, kira-kira apa sih topik yang oke buat aku garap yang nggak menjerumus ke arah kematian ataupun penyakit gitu Kak. Oh gitu, oke. Nah mungkin teman-teman yang nonton nih, mungkin kalian nanti bisa di-review ya. Mungkin nanti kan kita ada nih upload di YouTube. Mungkin bisa di-review tuh hasil tulisan kakak Syakira ini gimana. Mungkin selanjutnya bisa bikin story-story slice of life lagi ya kak ya. Oke. Nah kemudian pas kakak tahu nih akhirnya cerita itu tuh bisa terrealisasikan nih dalam bentuk film. Pastinya ada kebanggaan tersendiri nggak sih kak? Apalagi pas sampai akhirnya ngelihat pemain-pemainnya memerankan peran-peran yang kakak tulis gitu. Betul, tentu aja pasti ada kebanggaan sendiri, terutama untuk aku sendiri, karena aku tuh merasa aku bisa keluar dari zona nyaman aku, dimana aku tuh lebih sering nulis cerita yang genrenya fiksi sejarah, jadi cerita slice of life. Terus juga dari pengalaman ini aku tuh merasa berkembang gitu kak, karena sebelum menulis cerita ini tuh aku seringnya bikin cerita itu nggak memikirkan karakter pemerannya itu dari awal kak. Nah dari sini aku jadi belajar gitu, kayaknya lebih oke, misalnya aku bikin cerita itu tentuin dulu nih karakter yang oke buat pemeran aku tuh gimana, entah itu orang nggak enakan ataupun orang yang temperamental, begitu sih kak. Oh berarti dasarnya itu emang suka nulis sejarah ya? Betul. Sejarahnya apa aja tuh kak? Kebetulan aku itu sekarang lagi nulis cerita di Wattpad, judulnya Nusa Antara. Itu cerita tentang sebenarnya tentang fiksi sejarah, di mana si pemeran utama di cerita aku namanya Laras. Beliau itu seorang tim traveler ke masa kerajaan Galuh kak. Nah nanti dia bertemu dengan Putri Dia Pitaloka, lalu sedikit membahas tragedi Bubat kak tentang kerajaan Galuh dan juga Majapahit, begitu sih kak. Gitu. Kompleks banget ya, wah keren banget sih Kak Syakira ini. Mungkin bisa diterain itu akun Wattpad-nya mungkin biar teman-teman bisa baca. Oke boleh, akun Wattpad aku namanya Shauliera. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa kepoin ya biar bisa baca karya-karya tulisnya Kak Syakira. Wah menarik banget ya ternyata pengalaman terkait tulis menulis ini nih, dan tentunya bisa Kak Friends jadiin inspirasi juga nih biar bisa jadi penulis hebat seperti Kak Syakira ini. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan tuh ya huru-hara dari scriptwriter, mulai dari bagaimana dia membangun ceritanya sampai sedemikian rupa.
Nah, tentunya untuk menyempurnakan alur yang bisa disampaikan secara sempurna, kita juga butuh peran sutradara yang gak kalah penting dong pastinya ya. Nah, move on ke Kak Syakir nih sebagai sutradara. Halo Kak Syakir, Halo gimana? Apa kabar? Kanaris, baik ya. Apa kabar lagi? Belum ngantuk kan? Aduh, jujur langsung ngantuk ya sekarang. Apalagi Kurang jam ajar ya. rawan gini kan, aduh enak banget kalau tidur. Jangan tidur dulu dong ya, belum selesai nih soalnya. Nah, Kak Syakir, sebelumnya Kak Syakir nih emang udah biasa mensutradarai film-film gitu apa gimana Kak? Ini mau jujur tuh bohong nih. Jujur aja deh, jujur. Jujur ya, jujur. Saya background jauh dari multimedia tuh. Dari perfilman, dari audiovisual. Tapi saya hobi dengan namanya audiovisual. Saya suka lihat film-film. Nah, pas banget kemarin itu pas beda naskah di salah satu kafe di Cirebon ya. Itu saya ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Kafle Pak Pandu. Itu jadi sutradara. Itu jadi pengalaman pertama saya jadi sutradara. Oke. Habis itu mungkin ya mungkin saya nggak percaya diri, tapi orang percaya sama saya, masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu loh. Keren banget, keren Jadi banget. saya wah, orang juga percaya sama saya, masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengiyakan amanah tersebut. Nah, setelah itu saya sering searching sadar bagaimana, kemudian saya juga sharing-sharing juga sama mungkin tahu namanya Bagus ya. Nah, itu Bagus juga dia udah mungkin udah pro dalam perfilman. Saya sering sharing-sharing banyak sama beliau juga, banyak ilmu yang saya dapatkan dari dia. Dari situ saya buat belajar dari sutradara bagaimana seperti Oke. itu. Jadi ini tuh film pertama saya sutradara gitu. Wih, keren banget. Berarti kunci utamanya pede aja dulu ya. Betul, pede. Orang lain percaya sama Anda, berarti otomatis Anda juga harus percaya sama diri Anda sendiri. Oke, catat guys perkataan Syakir ya, kata-kata hari ini ya. Oke, nah ketika Kak Syakir mensutradarai film-film ini nih, film ini ya maksudnya. Nah, kira-kira kesan atau suasana film apa yang akhirnya mau dibangun gitu? Atau mungkin ada inspirasi dari film-film lain gitu atau apa gimana? Jujur. Dan Haris tahu film ini nggak? Apa tuh? Tujuh kakak, satu kakak tujuh ponakan. Oh, tahu. Belum nonton sih Itu tapi tahu. sutradaranya Mas Yandi Lauren kalau nggak salah ya. Kemudian ada jatuh cinta seperti di film-film. Kemudian satu lagi tuh yang Homestead apa gitu. Itu inspirasi film antara aku dan dia itu dari situ sih, dari tone warnanya, kemudian alur ceritanya juga mungkin seperti itu ya tuh ya. Jadi kayak wah, ini pas lagi bernaskah kepikiran, kok ini kayak film-film ini gitu, kayak ringan tapi berbobot gitu loh. I see. Ceritanya ringan tapi berbobot dan bermakna seperti itu sih. Berarti patokan utamanya film apa tuh tadi tuh? Yang Jujur saya lebih suka jatuh cinta Seperti di seperti di film-film. Oh, Yang belum nonton boleh nonton ya, itu the best banget sih, kayak ada film di dalam film gitu loh. berarti Kak Syakir juga membungkus film ini biar kayak di film-film gitu ya? Betul, Oke, seperti mantap itu. banget. Udah kayak profesional nih ya berarti ya. Orang pertama kali teh. First time ini loh saya jadi saudara. Tapi udah keren loh, bagus loh. Bisa dilanjutkan kali ya. Semoga Next project ya. Semoga ya. Oke. Dan hobi saya seperti ini. Alright. Nah, melihat dari judulnya ya Kak ya, kayak di antara Ia dan Aku, boleh diceritain dikit nggak tentang alur yang kakak bangun tuh akhirnya tuh seperti apa gitu? Oke, buat ceritanya itu jadi ada mahasiswa ya, Ya, mahasiswi. Dia tuh people pleaser, orang itu nggak enakan. Tapi orang tuh seenaknya dia sama si Seenaknya aja sama Rania tuh. Rania. Betul. Jadi tuh kayak dia tuh si Rania, pemeran utama Rania namanya, itu sering banget diminta tolong sama teman-temannya. Walaupun si Rania itu pertama ada tugas besar dia yang belum selesai, kemudian juga dia juga banyak beban. Kenapa si Rania itu people pleaser? Di situ akan dijelaskan pas ketika Rania itu diampi, dia cerita bahwasanya dia tuh kurang validasi dari keluarganya. Jadi mungkin itu sih, peran keluarga itu sangat penting ya. Mulai dari validasi dari orang tuanya, suasana keluarga bagaimana itu sangat penting bagi anak tersebut. Jadi kita benar-benar mengangkat apa ya? Berarti ke Isu psikologis sosial gitu. Iya. gitu ya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi Lebih ke pengalaman emosional orang yang Betul, seperti people itu. pleaser Jadi gitu itu- sih kak. dari mulai background keluarga kita ceritain bagaimana sampai dia tuh jadi people pleaser, sampai bahkan ketika banget tuh ketika ada temennya itu sampai tidur di kasur dia itu
tidur kasur dia, tapi dia tidur di lantai coba. Itu kan kayak deep banget gitu. Mungkin ada beberapa teman yang ngerasain juga seperti itu ya ketika ngekos. Ada temen yang seenak sendiri gitu kan, main lonong, main makan, main tidur baik. Itu kayak wah, teman-teman baik banget sih gitu sih. Berarti scene itu gongnya gitu ya. Scene itu tuh udah gongnya gitu ya. Iya di situ. Dan alhamdulillah banget nih, kita itu dapat pemeran yang bener-bener rame banget gitu loh. Iya betul. Dari actingnya, ketika sedih dapet, ketika seneng dapet gitu. Wah itu bener-bener film nih harus dapat banget sih ini feelnya gitu loh. Iya, harus masukin ya nominasi Amin dunia. bisa dia. Boleh tuh kalau dimasukin lomba kali ya. Boleh, bisa. Oke. Keren sih. Mungkin teman-teman nih yang belum nonton ya, buat kalau misalnya kalian mau nonton nanti harus siap-siap tisu berarti ya, karena takut nangis nanti ya. Agak sedih soalnya sih. Sedih. Oke, nah kemudian gimana sih cara kakak membangun chemistry para pemain ya? Karena kan tadi katanya kebetulan pemainnya dapatnya aktris-aktris yang bagus gitu ya, yang actingnya bagus. Nah, gimana sih pas kemarin itu, pas proses syuting itu ngebangun chemistry pemain-pemainnya itu kira-kira gimana tuh kak? Oke, buat para pemain atau castingnya itu kan kita kan jujur ya mungkin ada kejadian yang lucu juga. Jadi tuh Kaflip itu buka open apa namanya? Open Open casting. casting dibuka buat umum. Kemudian ternyata yang daftar itu bahkan dari luar kota, bahkan ada yang dari Banyuwangi itu ya. Iya betul. Dari Banyuwangi terus dari mana lagi? Pokoknya banyak dari Karawang. Kita sebagai kru film kaget dong, loh kok banyak yang dari luar Cirebon nih, bagaimana? Akhirnya dijelasin di grup tersebut gini akhirnya mereka nggak jadi untuk ikut casting. Akhirnya kita menggunakan yang internal aja buat sewilayah kampus UMJ aja, dan alhamdulillah buat pemeran utama itu kita dapat dari anak FKIP ya. Oke. Itu namanya Rahma. Ketika casting itu kita bertiga ya, bertiga yang jadi juri casting itu, dan ketika suruh acting ini nih, wah langsung dapat Rania gitu. Feel dia langsung dapat Rania. Kemudian ketika buat pemerannya juga kayak wah ini pas banget jadi ini gitu loh, kayak dipermudah mungkin ya buat aktor-aktor ini tuh kayak pas banget dengan alur cerita film ini gitu loh. Berarti pas untuk membangun chemistry itu mereka sudah secara natural bisa kan gitu kita ya? baru ketemu, kita bangun chemistry dengan apa? Ya pertama kita buat kumpul bareng dulu, kemudian kita bagaimana sih alur cerita ini, bagaimana kita ceritain dulu, kemudian juga kita ada reading nih sebelum syutingnya, ada reading dulu untuk mungkin emosi-emosi kecil tuh bagaimana sih ketika senang, ketika sedih, gitu biar dapat feel-nya seperti itu. Berarti tadi yang Kak Syakir cerita tentang ada yang dari Indramayu ya tadi ya? Ada Indramayu, Karawang, kayak banyak. Kita juga kaget sebagai kru film ya, kayak kok banyak banget yang daftar nih. Nggak expect ya sebanyak itu ya? Itu nggak sampai expect, luar ini. sampai luar Cirebon, sampai luar gitu. Berarti emang Kaflip udah terpandang nih sampai luar. Jadi ya, udah go Go internasional. Amin. Nah, berarti yang tadi sampai ada dari Karawang, Indramayu, berarti itu termasuk salah satu tantangannya ya? Betul, jadi kayak kita harus, wah ini kayaknya ada miskom mungkin. Soalnya kan takutnya ketika di sini ribet juga kan buat tidur dan sebagainya. Jadi kita buat cut aja buat, ya udah kami jelaskan bahwasanya gini akhirnya nggak jadi sih. Jadi kita berarti menggunakan interest OMC aja. berarti itu teknis sebelum proses syutingnya ya. Tapi tantangannya ada lagi nggak selain itu? Tantangannya mungkin nanti di pas syuting aja nanti ya. Oke. Alright. Pas syuting. Atau mau diceritain juga sekarang? Boleh diceritain sekarang. Oke. Di-spill aja Jadi Kak, teman-teman, kita tuh mulai, ini kan adalah salah satu proker Kaflip ya, salah satu proker yang besar ya, itu membuat film. Setiap tahunnya pasti ada membuat film itu. Nah, kita itu mulai di awal September. Kita itu awal September ya? Iya. Awal September kita udah mulai bedah naskah dan lain sebagainya. Kemudian kita ini target di tanggal 27 dan 28 itu buat produksi. Oke. Jadi sebulan itu kita praproduksi buat pematangan naskah dan casting lain sebagainya. Kemudian kita baru mulai produksi itu di tanggal 27 dan 28. Biar kayak kita nggak apa lama di praproduksinya, biar matang, biar nanti syutingnya tuh jangan ngaret sampai seminggu atau 2 minggu. Jadi kita benar 2 hari itu kita maksimalkan. Iya, meminimalisirkan waktu lah ya. Betul. Dan kita udah bagi krunya nih. Ada yang jadi DOP, ada yang jadi Astrada dan sebagainya.
pas banget nih di tanggal 26 dapat kabar dari Unif bahwasanya Kaflab itu disuruh untuk live streaming di live tanggal streaming, mantap ya. 27-nya buat acara milad. Oh, milad, Buat acara oke. milad. Akhirnya di situ kita rame tuh gimana. Bentrok ya jadinya. Betul, soalnya kan udah ada jobnya gitu ya masing-masing, yang di OP yang nanti ada buat apa sih artistik gitu loh. Tapi tiba-tiba nanti dikurangin oleh ini yang nanti buat terjun live streaming. Akhirnya ya udah guys, kan soalnya ini kan langsung dari Unif ya, mau nggak mau tetap streaming. Akhirnya kita terjunin sekitar 5 orang, jadi kru ini banyak yang bolong-bolong, tapi alhamdulillah dengan kesolidan tim ini semua berjalan lancar. Jadi mungkin ada yang kosong langsung diisi sama lainnya gitu loh, jadi kayak saling mengerti sih gitu. Jadi kayak alhamdulillah proses syuting juga berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal seperti itu. Berarti itu juga semua tergantung gimana sutradaranya nggak sih Kak? Ya, jadi ya dan tim juga sih itu juga. Saudara nggak apa-apa, kayak sudah tambah tim bisa apa sih gitu loh. Jadi kayak terima kasih buat para kru film di antara aku dan Iya ya, kayak kalian luar biasa sih. Mungkin itu aja sih pertanyaan untuk Kak Syakir ya. Itu udah lumayan hebat sih buat hitungannya sutradara pertama kali gitu ya. Tapi hitungannya tuh udah hebat banget tuh Kak. Makasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih ya buat Kak Syakira dan juga Syakir. Terakhir nih, sebagai pertanyaan penutup juga nih buat kita. Kira-kira apa kesan dan juga pesan utama yang ingin kalian sampaikan lewat film ini? Mungkin boleh dari Kak Syakir dulu deh. Boleh deh, Untuk langsung Kak Syakira, aja. oke. Kak Syakira dulu. Samain deh. Pesan dari aku itu sebenarnya nggak apa-apa buat bilang enggak, karena itu adalah bentuk diri kita biar nggak toksik sama diri sendiri gitu sih. Wih, kalau Kak Syakir nih apa? Samain aja deh. Oh, kan tadi udah ya kata-kata hari ini ya. Mungkin ya buat teman-teman ya, tahu diri lah kayak. Waduh. Jangan saya enaknya sendiri gitu, kayak nyuruh orang juga punya perasaan gitu loh. Kan ketika mungkin ada orang-orang yang dia tuh ketika nolak nggak enak gitu kan, bukan berarti dia tuh ketika ngasih alasan bukan berarti dia tuh nggak bisa, bukan berarti dia tuh emang bisa dan ada alasan, tapi dia tuh emang nolak dengan cara halus gitu. Harusnya kalian paham gitu loh, gitu sih. Jadi kayak kita harus saling mengerti aja sih seperti itu. Wah, itu dia ya Kak Friends ya. Ternyata emang dalam pembuatan project film pendek itu emang butuh effort yang lebih ya. Mulai dari pembuatan skripnya, terus juga mulai dari proses pembuatan film yang harus terperinci, karena biar visualisasinya itu nyampe ya ke penonton. Dan bukan cuma hanya itu aja, bisanya terrealisasikannya film ini juga karena bantuan teman-teman Kaflab yang lain. Terima kasih buat tim-tim produksi film ya. Terima kasih banyak, kalian luar biasa. Luar biasa sih. Tepuk tangan dulu dong buat kita berdua dan tim Kaflab. Keren. Oke, terima kasih Kak Syakir dan juga Kak Syakira udah mau meluangkan waktunya ya untuk berbagi pengalaman inspiratifnya pada hari ini. Nah, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya di lain waktu. Kalau misalnya Itu akan saja teh. kalau ada karya film lagi ya dan penulisan baru lagi, bolehlah kita undang Tapi lagi. agak kurang ya teh. Apa tuh kurangnya? Kopi nggak dapat kopi, haus ya. Kopi minum. Oh iya ya, kurang ya nih tim produksinya nih ya. Aduh, harus bisa aja ada kopi, ada ini ya. Ada kue. Nah, buat Kak Friends nih yang penasaran sama film Di Antara Iya dan Aku, teman-teman bisa langsung klik di video di sini atau di sini atau di sini atau dimanapun ya. Dan teman-teman jangan lupa di like atau mungkin bisa di komen juga, bisa di share opini kalian terkait video tersebut, gimana kira-kira bagus apa enggak, bisa di share. Dan mungkin bisa jadi evaluasi juga buat kita ya, atau mungkin buat Syakira dan Kak Syakir juga. Pokoknya kalian harus banget nonton, kalian harus wajib banget kudu nonton karena emang bagus banget, relate banget buat Gen Z. Alright, see you di segmen Cup Corner selanjutnya karena kita masih bakalan ngobrol sama banyak orang-orang hebat yang pastinya inspiratif dan informatif. Terima kasih, see you. Bye.